Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tenri Solong, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Singkawang, akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan di sore ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, ridho serta nikmatnya maka kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat, walafiat dan bahagia. Baik, izinkan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kota Singkawang untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, apa sih itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid, kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama, dan yang bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja konsep utama modul budaya positif? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid ataupun pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik yang datangnya dari dirinya, bukan faktor dari luar atau ekstrinsik. Nah, makna kata disiplin. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak kita gunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin
sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mendudukan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, tujuan daripada disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ada tujuan mulia dari penerapan disiplin positif, yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, menurut Daine Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, selama ini disiplin dalam bentuk hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Mungkin Bapak Ibu kita sering melaksanakan ini. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid ataupun anak akhirnya disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara itu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini biasanya kita berdasarkan pada peraturan sekolah yang sudah dibuat. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila mereka melanggar. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi, tapi kalau konsekuensi sering kita lakukan di sini karena berdasarkan peraturan yang berlaku. Tapi terkadang kita memberi hukuman, bukannya konsekuensi. Jadi tidak ada dalam aturan tiba-tiba begitu mereka melanggar suatu kedisiplinan kita langsung memberikan hukuman, dan itu tidak ada kesepakatan antara siswa dan guru. Baik, nah, penanaman disiplin positif pada murid kita bisa menggunakan pendekatan restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan kelak dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu ada beberapa, diantaranya adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukanlah paksaan, menuntut untuk melihat dari dalam diri anak, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan
serta fokus pada solusi. Bapak Ibu, berikut ini ada perbedaan cara penanganan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Ini saya ambil satu kasus, siswa sering terlambat datang ke sekolah. Karena ini merupakan salah satu disiplin yang sering dilanggar anak. Nah, selama ini kalau bentuk kita mendiskusikan, kalau hukuman itu kan gini, guru menghukum siswa tersebut mencuci WC, karena ini tidak ada dalam peraturan. Pokoknya apa yang ada tindakan tiba-tiba kita laksanakan. Nah, akhirnya guru marah dan pasti murid jadi takut, jadi rendah diri. Nah, kalau bisa hal ini kita hindarkan. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini kan guru memberikan konsekuensi sesuai peraturan yang sudah diatur di dalam peraturan sekolah. Nah, di sini kan guru memberikan konsekuensi sesuai peraturan. Jika terlambat mencapai 3 kali, maka orang tua akan dipanggil. Jadi siswa akan punya takut. Nah, di sini guru tegas dan siswa menghormati guru. Nah, ada penawaran yang terakhir yaitu restitusi. Nah, guru di sini tidak marah, tidak juga memberikan sesuai aturan, tetapi guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi siswa kita tanya kenapa mereka tidak datang, apa alasannya, apakah itu sudah benar yang dilakukannya. Jadi tidak ada rasa paksa, nanti insya Allah itu akan tertanam faktor intrinsik dari dalam dirinya. Bapak Ibu bukan tidak boleh melakukan hukuman, tetapi kalau bisa itu adalah hal yang terakhir yang kita lakukan jika semua sudah kita lakukan. Nah, jika pendekatan restitusi ini akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan, maka guru terbuka dan bisa, maaf di sini ya, siswa jadinya terbuka dan bisa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa akan berbicara, dia bisa menghormati dirinya sendiri dan akan menghormati guru ataupun orang tua yang menangani beliau. Baik, berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu, menurut Alfikon bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang justru menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengontrol perilaku seseorang, terutama pada kedisiplinan, kalau kita memberikan hukuman, nah pastinya itu akan menyakitkan buat siswa. Kita secara otomatis mungkin juga akan bukannya rasa puas, tetapi rasa kesal akhirnya yang timbul. Kemudian akan timbul rasa tidak nyaman. Murid akhirnya takut, kita juga akhirnya memaksa siswa. Nah, nanti di sini ketika kita tanya siswa apa penyebabnya, mereka akan menyembunyikan kesalahan mereka karena takut dihukum tadi. Kemudian ada rasa dendam. Bapak Ibu mungkin siswa tidak akan menyampaikan ke kita, tetapi mereka bisa akan dendam. Dendamnya bisa mungkin sekarang tidak. Begitu dia tamat dari SMP, dia akan bercerita sama di sini tentang sifat kita semasa menjadi guru mereka. Nah, yang terakhir, tidak mustahil siswa akan menjadi rendah diri karena sering dimarahi tadi, apalagi di depan teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, penghargaan ternyata menurut Alfikon ini penghargaan juga merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, penghargaan yang diberikan ini itu untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata ini jika kita lakukan tidak efektif karena orang itu hanya melakukan kalau hanya ingin mendapatkan penghargaan saja. Ketika dia melakukan itu tidak dapat penghargaan, dia akan kecewa. Ngapain saya pikir saya udah dapat hadiah? Seperti itu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Nah, kalau dia diberi hadiah, dia suka. Tapi kalau tidak, akhirnya tidak mau. Seperti ini. Kalau siswa mengerjakan soal, salah satu contohnya,
kita beri koreksi, sudah ada kerjaan kalau dapat 100. Ketika tidak dikerjakan, ketika mereka mengerjakan tidak kita koreksi, oh, malas tuh, nanti pun ibu tak koreksi. Nah, seperti itu. Kemudian pastinya di sini penghargaan merusak hubungan. Bapak Ibu, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, seperti misalnya Bu Risma nih, misalnya Bu Kristina mendapatkan sesuatu yang kelasnya sangat bagus gitu ya. Nah, ketika dipuji, mungkin ada beberapa guru yang tersakiti. Bu Ristina yang dipuji, tapi setengah mati kerja tidak. Bapak Ibu, kita sadari atau tidak itu terkadang kita rasakan. Jadi ketika kita memuji orang depan kita, ternyata itu menyakiti hati orang yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa selama ini tidak ada kata juara? Ketika juara tuh dia merasa, saya tidak juara, ada rasa tersakiti dalam dirinya. Nah, kemudian jika seorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan yang lain itu yang tidak merasa kecewa. Nah, selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Kalau orang sudah di ini, yang lain dihargai, kemudian dia tidak, pasti ada rasa kecewanya juga. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, yang tadi saya sampaikan tentang rankingan. Jika yang juara 2 itu merasa dia terhukum, hanya juara 1 lah yang paling bagus. Juara 2 aja udah merasa terhukum, apalagi yang tidak merasa juara. Nah, itu makanya disampaikan oleh artikel ini, ternyata penghargaan termasuk penghargaan menghukum itu ketika ada dikatakan juara. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti kita coba kenaikan kelas nanti tidak kita sampaikan juara 1, 2, 3 tersebut. Ternyata maaf, mungkin Bapak Ibu juga merasakan ketika sudah menata kelas seindah mungkin, sebagus mungkin, tetapi yang dinyatakan juara 1 hanya 2, 3. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah sangat antusias, sangat semangat mengatur kelasnya, ternyata tidak dapat juara. Mungkin di dalam hatinya, sia-sia saya. Nah, itu salah satu contohnya saja. Nah, kemudian diharapkan jika motivasinya datangnya dari dalam diri, maka semuanya terjadi dengan kerelaan hati, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kepuasan, kesenangan, dan kebebasan. Bapak Ibu, biasanya jika ada di antara ini yang tidak terpenuhi, maka orang akan mencari cara untuk dapat dengan sendiri. Biasa siswa yang tidak kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di rumah, mungkin di rumah mamanya, bapaknya sibuk, akhirnya dia mencari rasa supaya dihargai di kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Di situ ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Baik Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu? Tidak dapat? Baik, yang pertama 5 posisi kontrol itu adalah penghukum. Guru sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, kemudian 3 teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Baik, Bapak, yang ketiga teman ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu ingin menghukum, tapi alhamdulillah di sekolah kita tidak ada. Kalau sekarang pun mungkin Bapak Ibu sudah tidak ada lembaga seperti ini. Nah, penghargaan menghukum di sini adalah ini. Kita langsung marah-marah gitu dengan siswa. Mereka itu misalkan datang terlambat nih. Kamu lagi terlambat, kamu kemarin yang datang terlambat, sekarang kamu lagi yang terlambat. Nah, seperti itu. Jadi siswa itu akan
dia merasa terhukum gitu. Kemudian siswa tidak mengerjakan PR. Ya Allah, kamu lagi yang mengerjakan PR, minggu lalu kamu lagi yang tidak mengerjakan PR, sekarang kamu lagi yang tidak mengerjakan PR. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah, maksudnya guru akan membuat siswa itu merasa bersalah dengan menggunakan diam, jangan kasar berikan ribut gitu ya. Ya diam ya. Akhirnya muridnya tenang seperti itu. Nah, keheningan ini membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dia jadinya kikuk, merasa bersalah ataupun rendah diri. Nah, biasanya kata-kata yang keluar dari mulut guru itu adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kalian hari ini. Nah, siswa itu langsung, wow, saya sudah menyakitkan guru saya, seperti itu. Nah, kemudian coba kalian bayangkan seandainya orang tua kalian tahu apa yang kalian lakukan di sekolah. Nah, itu posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang tingkat lebih atasnya lagi yaitu posisi kontrol sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Nah, di sini biasanya kalimat yang akan disampaikan oleh bapak ibu guru itu adalah, ayolah nak, bantu ibu belajar yang baik. Nanti kalau tidak belajar yang baik, nanti saya dimarahin sama kepala sekolah. Nah, ayo nak, dalam kelas tidak usah ribut. Kalian anak yang baik. Nanti kalau kalian ribut, bukan kalian yang dimarah sama kepala sekolah, ibu nih yang kena marah. Nah, ini kita memposisikan kontrol ini sebagai teman. Bapak ibu ini juga baik, tetapi ketika nanti guru yang lain masuk, dia tidak seperti itu. Kalau Bu Baiti masuk kelasnya, nak, kita belajar yang baik, kamu harus belajar yang baik ya, sebanyak bela-bela ini. Dengan Bu Baiti matur sekali dengan dia. Guru lain, karena dia tidak menganggap ini bukan orang yang baik atau teman mereka, udah lain lagi. Jadi itu bukan faktor dari dalam dirinya. Nah, hal negatif yang bisa timbul juga adalah murid akan kecewa kalau suatu saat gurunya itu membuat dia kecewa sesuatu yang lain. Itu yang sebagai teman. Nah, setingkat lebih tinggi dari teman yaitu pemantau. Nah, Bapak Ibu untuk memantau di sini, guru itu mengawasi. Nah, pada saat mengawasi itu, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita mendata sudah berapa kali anak ini bolos, sudah berapa kali yang tidak mengerjakan tugas. Jadi ada data-data yang disiapkan. Nah, biasanya kalimat-kalimat akan diucapkan oleh Bapak Ibu guru itu begini. Ayo, peraturannya apa? Kalau terlambat sekian kali, apa peraturannya? Kalau tidak mengerjakan PR, apa peraturannya? Jadi itu posisi guru memantau siswanya, jadi dia mengenal atau mengetahui teman murid-muridnya. Nah, selain itu seorang pemantau akan mengantarkan catatan-catatan penting. Makanya Bapak Ibu guru kita kan biasa mempunyai penilaian bersikap itu ada jurnal yang dipegang. Nah, ini guru posisi kontrol sebagai pemantau akan menggunakan semua catatan-catatan yang telah dibuatnya. Nah, posisi yang terbaik menurut ahli ini adalah manajer. Bapak Ibu, di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi yang dihadapinya. Mungkin kita biarkan dia memanajer dirinya sendiri, tetapi kita terus pantau. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan manajer ini, biasanya Bapak Ibu akan kembali suatu saat menjadi teman, posisi sebagai teman, suatu saat menjadi pemantau. Jadi di manajer ini bisa memadukan antara teman dan pemantau. Bapak Ibu
Dari ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan seperti ini. Saya alhamdulillah sudah berusaha sedikit Bapak Ibu melakukan ini, dan alhamdulillah ternyata bagus untuk dilaksanakan. Begini, saya menangani 2-3 kali siswa, dan alhamdulillah kita ini namanya mendidik anak untuk sifat tidak akan mungkin satu kali langsung sudah selesai. Nah, ada kemarin siswa yang berkelahi yang akan menuliskan ke saya tangani melalui musuh kontrol sebagai manajer. Alhamdulillah, anak itu setelah itu sangat lega dan tidak bisa tanya, "Nak, kenapa?" "Iya Bu, dia menyampaikan semuanya." Ini saya sampaikan menurut teori yang saya dapatkan, dan alhamdulillah anak itu bagus sekali. Dan untuk mudah-mudahan nanti saya usahakan setiap jam 7 saya berada di depan, tapi yang sudah ditangani terlambat itu alhamdulillah tidak terlambat lagi. Besoknya dia tidak terjadi, dikembalikan ke dia yang merasakan apa yang dilakukannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita bekerja sama semuanya kita untuk murid, karena saat ini semuanya itu adalah pembelajaran berpusat pada murid, untuk murid, untuk murid, dan untuk murid. Semoga apa yang kita lakukan nanti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik. Selanjutnya yaitu kesepakatan atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, waktu itu saya kelas 7 sampai D sudah membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Nah, ini selama ini kan peraturan yang kita buat itu dari guru ataupun dari sekolah. Nah, untuk keyakinan kelas ini bukan kita yang membuat, tetapi siswa bersama-sama. Jadi begini, sebisanya mudah-mudahan nanti kita hukuman ini kita kurangi gitu ya, kita kurangi. Baik Bapak Ibu, apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini kita mempersilakan seluruh murid di kelas untuk bercurah pendapat yang dilibatkan saat membuatnya. Bapak Ibu, di sini seluruh siswa kita libatkan. Tapi kalau kita sampaikan secara langsung, kalau semuanya tujuh tangan itu akhirnya bertaburan. Makanya kemarin yang untuk kelas tujuan kebetulan saya simpan, itu saya berikan kertas, lembar, serahkan ke mereka. Mereka isi apa sih keyakinan kelas yang mereka inginkan di dalam kelasnya. Nah, mereka tulis, mereka kemudian tempelkan ke depan, nanti ada videonya Bapak Ibu. Nah, kemudian mencatat semua pendapat siswa, kemudian kalimat yang dibuat itu dalam bentuk positif. Nanti mohon kelas 8 dan kelas 9 wali kelasnya silakan dibuat nanti keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Kemudian jangan terlalu banyak. Kalau kita kan berapa sekolah itu sih? Nggak tahu Budina berapa lembar itu? Mungkin 5 lembar ya. Berlembar-lembar jadi sampai tak hafal. Nah, jadi jangan terlalu banyak agar mudah ingat. Nah, dan keyakinan kelasnya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, setelah itu, setelah keyakinan kelas itu dibuat, seluruh siswa meninjau kembali, menyetujui, kemudian menandatanganinya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas yang di tempat yang mudah diingat. Nah, ini kemarin kegiatan di kelasnya Pak Eping, pembentukan keyakinan kelas. Akan tulis seperti apa yang kalian inginkan di kelas kalian ini. Nah, di sini nanti Mem akan memberikan satu siswa satu kertas. Silakan ditulis kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Boleh menulis lebih dari satu ya. Nanti kalau sudah selesai ditulis, silakan ditempel di sebelah sini ya Nak ya. Dari Scan it. siswa boleh menulis
Boleh, Mak. Sama ya. Apakah ada pesan dari Bapak Ibu guru? Bisa dilaksanakan? Ibu yang terakhir adalah pendekatan segitiga restitusi. Nah, pada pendekatan segitiga restitusi ada 3 proses, 3 tahapan dalam pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, nah di sini ketika ada kedisiplinan yang dilanggar oleh siswa, kita bisa juga menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang kami sampaikan di sini itu tidak mengarah ke pembelajaran, tapi adalah untuk kedisiplinan anak. Nah pada pendekatan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan menurut ahli yang kami baca di modul 1.4 ini. Nah, di sini adalah pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, pada bagian ini misalkan nih ada tadi masih ada pada posisi siswa misalnya terlambat. Nah, kita menstabilkan identitasnya dulu. Bertanya kepada siswanya kenapa dia terlambat. Jadi kita bertanya kepadanya dulu itu. Nah, di sini bisa menyatakan kepada mereka, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita sampaikan dulu. Jadi tidak langsung marah begitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Ungkapan kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak adalah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, untuk menanyakan keyakinan, Bapak Ibu bisa menyampaikan kata keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu, metode segitiga restitusi ini sudah 3 kali saya lakukan ke siswa, dan alhamdulillah ada perubahan kepada mereka. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, tidak langsung serta-merta kita marahin langsung seperti tadi yang posisi kontrol sebagai penghukum atau posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Baik Bapak Ibu, dan di rumah saya sendiri pun sudah saya lakukan kepada anak saya yang kecil, dan alhamdulillah mulai berjalan. Nah, penggunaan handphone dulunya kan anak saya handphone terus dari pagi sampai sore. Nah, sekarang dia bisa mengontrol dirinya menggunakan handphone hanya Sabtu dan Minggu saja. Umurnya 7 tahun. Saya coba dengan menggunakan segitiga restitusi kepadanya. Alhamdulillah, saya cukup bersyukur karena bisa dilaksanakan kepadanya. Dan ini juga pernah saya lakukan kepada siswa yang berkelahi. Ketika itu saya lupa kalau tidak salah ada kelas 8. Ketika ditangani itu alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ketika itu siswanya berkelahi, kemudian sudah berkali-kali menurut Bu Reni dan Pak Nana dan wali guru yang menanganinya. Ketika itu saya meminta izin, Bapak Ibu boleh saya menanganinya. Lalu seluruh saya diizinkan. Alhamdulillah anak itu saya panggil ke ruangannya Pak Ebin, tidak ada orang. Ketika itu saya tanya kenapa, masing-masing dengan gagahnya, dengan sombongnya lah pokoknya. Saya bilang satu-satu berbicaranya nak ya. Satunya ngomong, sampaikan saya, mana saya tak marah, saya jololonya, saya bla 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 gitu lah. Kemudian satunya bilang, saya memukul dia
untuk membela diri, yang satu juga membela diri. Jadi semuanya tidak salah, dua-duanya benar dan yakin setiap orang pasti berbuat salah. Ibu waktu muda pun seperti itu, panas juga. Apalagi saya bilang udah makan belum? Belum lah Bu, itu kan tadi kejadian kan jam 12 lewat katanya gitu, belum makan. Oh, pantas belum makan, lapar. Kalau ibu lapar pun ibu emosi terus, saya bilang gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Saya tanya, nah kira-kira yang kalian lakukan itu betul enggak? Betul lah Bu, katanya. Coba pikirkan lagi, yang kalian lakukan itu betul tidak? Kemudian berpikir, coba pikirkan sejenak. Akhirnya dia bilang, salah Bu, tadi saya emosi, katanya begitu ya. Akhirnya saya bilang, nak begini saja. Jadi saya lanjutkan dengan menanyakan keyakinan dia. Kalau salah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Redam emosi lah Bu. Nah kalau untuk redam emosinya bagaimana? Kata saya kan, Bu, kayaknya saya mau minta maaf cara dengan dia Bu. Yakin gak mau minta maaf? Iya Bu, tadi marah tapi sekarang pastinya gak marah lagi Bu. Mungkin karena dari dokter saya. Ah benar nih yang satunya. Katanya dia, saya itu minta maaf Bu. Yakin nih gak ada rasa dendam. Udah Bu, kayaknya gak ada lagi rasanya Bu. Nah kalau gitu pelukan aja bilang. Pelukan, habis itu kenapa ketawa aja mereka setelah itu. Nah, tapi bagaimana coba bayangkan Bapak Ibu ketika kalau kita awalnya ada langsung kamu mau dibunuh adalah kamu terus sampai baik kamu terus. Karena itu kan beberapa terjadi juga di belakang saya lihat matanya yang makin berkaca-kaca seperti marah kembali gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya hanya menyampaikan apa yang kami dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, saya pribadi awalnya juga rasanya tidak mungkin dilakukan ini, tidak mungkin gitu. Tetapi alhamdulillah setelah ada beberapa yang saya terapkan dalam kedisiplinan siswa, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik.